Baik, selamat jumpa kembali. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal-soal dari bagian limit yang sering keluar dalam SBMPTN. Ini adalah bagian yang pertama dari limit. Ikuti terus supaya kamu menjadi pintar matematika. Kita mulai aja, misalnya kalau ada soalnya nilai dari limit tangen 2x cos 8x kurang tangen 2x per 16x pangkat 3 dengan x mendekati 0. Jadi langkah pertama yang kita lakukan itu adalah faktorkan dulu ini yang di atas menjadi tangen 2x kali cos 8x kurang 1. Nah, jadi kita tahu pada pertemuan sebelumnya sudah kita bicarakan kalau cos X kurang 1 bisa kita rubah menjadi min setengah AX pangkat 2. A-nya di sini 8. Berarti sedangkan tangen ini bisa kita coret. Berarti jadi 2X kali min setengah kali 8X pangkat 2 per 16X pangkat 3 yang ini. Lalu kalau 2 dengan ini habis 1 ya. 8x pangkat 2 64x kuadrat kali x 64x pangkat 3 kali minus. Jadi kalau x pangkat 3 nya habis tinggal minus 64 per 16. Hasilnya sama dengan minus 4. Jadi jawabnya adalah E. Kita coba lagi yang berikutnya, kalau misalnya kita temukan soal sin 6x tambah tangen 2x per 5x cos x. Lalu kita masukkan ini kan 0 per 0. Jadi langkah yang harus kita lakukan itu adalah kita coret aja sinusnya, karena ini sudah kita pelajari sebelumnya, juga tangennya. Lalu kalau X kita masukkan kemari, kosinus 0 sama dengan 1, kan begitu. Berarti tinggal 6X tambah 2X per 5X kali 1 sama dengan 8X per 5X. Atau sama dengan 8 per 5. Sehingga hasilnya 1, 3 per 5. Jadi jawabnya adalah E. Yang berikutnya kita lihat lagi kalau muncul soal seperti ini yang ramai seperti ini. Jadi langkah pertama karena kita masukkan kan X sama dengan 0, hasilnya 0 per 0. Maka kita kalikan dulu dengan bilangan sekawan, yaitu kita kalikan dengan akar 1 tambah tangen X tambah akar 1 tambah sin X per akar 1 tambah tangen X tambah akar 1 tambah sin X. Jadi kalau sudah kita kalikan, maka dapat nanti 1 tambah tangen X kurang 1 kurang sin X. Jadi kita peroleh hasilnya adalah tangen X kurang sin X per X kuadrat sin X kali akar 1 tambah tangen X tambah akar 1 tambah sin X. Nah, jadi sekalian menjawab beberapa orang yang bertanya bagaimana kalau koefisien X-nya di sini sama-sama, misalnya di sini sama-sama 1. Maka ini tidak boleh langsung dicoret. Harus kita uraikan dulu. Tangen itu kita tahu sama dengan sin X per cos X. Sehingga kita peroleh sin X per cos X, kita samakan penyebutnya sehingga sin X kurang sin X cos X per cos X. Lalu kita faktorkan menjadi ini ya. Jadi per ini tadi ya. Kita faktorkan yang cos X tadi itu sama dengan yang ini. Jadi 1 kurang cos X kan kita tahu bisa kita rubah menjadi setengah X kuadrat. Sedangkan sin X ini bisa dicoret ini. Kosinus 0 sama dengan 1. Sinus X sama dengan 0. Tangen X sama dengan 0. Nah, jadi sehingga kita peroleh, sesudah kita coret, kita masukkan dengan 1 kurang cos AX tadi,
setengah AX kuadrat, maka kita dapatkan X kali setengah X kuadrat per X kuadrat X kali 2. Dari mana itu? Ini tadi 0, jadi 1, akar 1, 1. Ini juga akar 1, 1, jadi 2. 1 tambah 1, 2. Jadi X kuadrat dengan X kuadrat habis, X dengan X 1, setengah dibagi 2 berarti sama dengan 1/4. Jadi hasilnya adalah D. Selanjutnya kita lihat lagi bagaimana kalau muncul soal fungsi kuadrat dengan f0 sama dengan 8, di mana limit fx per x tambah 2 dengan x mendekati minus 2 sama dengan 2. Yang ditanyakan f1. Jadi yang kita lakukan adalah misalkan fx ini karena fungsi kuadrat, misalkan adalah ax kuadrat tambah bx tambah c. Kalau x-nya sama dengan 0, kita masukkan kemari, berarti ini 0, berarti c sama dengan katanya 8. Kalau kita turunkan berarti fx tadi ya, ini fx, berarti 2x tambah b per, kalau kita turunkan x tambah 2 berarti jadi 1. Lalu kita masukkan x sama dengan min 2, berarti min 2 kali 2a min 4a. Tambah B sama dengan 1 kali 2, 2. Lalu kalau kita masukkan ini kemari berarti min 2 pangkat 2 kali A, 4A, B kali min 2B tambah C. Per, kalau masukkan kemari, min 2 tambah 2, 0. Kali 2, 0. Ya. Sehingga ini kita eliminasi. Kalau kita eliminasi, kalau C-nya tadi sama dengan 8, kalau kita pindahkan ke kanan jadi minus 8. Jadi supaya B-nya hilang, ini dikali 2. 2 kali minus 4A tambah 4A min 4A. 2 kali B, 2B tambah minus 2B, 0. 2 kali 2 tambah minus 8, jadi 4 kurang 8 jadinya, minus 4. Sehingga kita peroleh A-nya sama dengan 1. Kalau A-nya sama dengan 1, kita masukkan kemari, berarti minus 4. Pindah ke sini jadi tambah 4. Jadi B-nya sama dengan 6. Sehingga persamaannya adalah x kuadrat tambah 6x tambah 8. Kalau ditanya tadi adalah F1, berarti 1 masukkan kemari. 1 tambah 6 kali 1, 6, tambah 8. Hasilnya sama dengan 15. Selanjutnya berarti jawabnya adalah D. Oke, kita lihat lagi nomor berikutnya. Jika limit x kuadrat tambah x tambah b per x kuadrat tambah 6x kurang 16 dengan x mendekati minus 8 sama dengan 3/2. Yang ditanyakan A tambah B sama dengan berapa? Oke, jadi caranya adalah kita turunkan yang atas, turunkan yang bawah. Turunkan yang atas berarti 2x tambah A. Turunkan yang bawah berarti 2x tambah 6. Kalau masukkan minus 8 berarti minus 8 kali 2 minus 16 kali 2 sama dengan minus 32. 2 kali A sama dengan 2A. Minus 8 kali 2 minus 16 kali 3 minus 48. 3 kali 6 sama dengan 18. Sehingga kita peroleh A-nya sama dengan 1. Nah, berarti 64 kurang 8A tambah B sama dengan 0. Nah, jadi berarti B-nya sama dengan 8A kurang 64 sama dengan 8. Kurang 64 sama dengan minus 56, karena A-nya tadi sama dengan 1. Sehingga kita peroleh A tambah B sama dengan 1 kurang 56 sama dengan minus 55. Berarti jawabnya adalah C. Kemudian kita lanjutkan lagi nomor berikutnya. Limit akar 1 kurang cos X kurang 2 per akar X kuadrat kurang 2x, X mendekati 2. Kalau kita masukkan kan hasilnya 0.
Jadi kita ubah sedikit, bentuknya adalah setengah X kurang 2 pangkat 2 per X kali X tambah kali X kurang 2. Ya, dari mana itu? Ini 1 kurang cos X kurang 2. Tadi sudah ada rumusnya, kalau 1 kurang cos AX itu menjadi min setengah AX kuadrat. Jadi kalau kita faktorkan ini berarti kita peroleh ya X kurang 2 dibagi X kurang 2 1, jadi tinggal di bawah X. Kalau kita masukkan 2 berarti 2 kurang 2 kali setengah 0 dibagi 2 berarti sama dengan 0. Jadi jawabnya adalah A. Selanjutnya kita lihat lagi, kalau diketahui Fx sama dengan akar X tambah 1, yang ditanyakan limit F3 tambah 2H kuadrat kurang F3 kurang 3H pangkat 2 per H kuadrat dengan H mendekati 0. Jadi langkah pertama kita turunkan dulu pembilang dan penyebut ya. Pembilang dan penyebut, turunan dari F3 tambah 2H aksen sama dengan F aksen 3 tambah 2H kuadrat kali 4X turunan dari 3 tambah 2H kuadrat 4H ditambah F aksen kali turunan pertama dari 3 kurang 3H kuadrat minus 6H kali minus jadi tambah di sini. Ya, jadi tambah. Jadi ini 6-nya per turunan dari H kuadrat sama dengan 2H. Kalau sama-sama dibagi H, ini berarti tinggal ini ya. F aksen 3 tambah 2H kuadrat kali 4 karena sudah dibagi H. F aksen 3 kurang 3H kuadrat kali 6 per 2 karena udah dibagi H tadi ya. Berarti 4 F aksen 3, kalau X sama dengan H sama dengan 0, berarti ini 0, berarti F aksen 3 tambah ini 6 tadi. Kalau hanya 0 berarti F aksen 3. Ya, ini per 2. Berarti kita butuh turunan pertama dari Fx. Turunan pertama dari Fx sama dengan kita ubah menjadi setengah X tambah 1 pangkat min setengah. Nah, kalau kita masukkan F aksen 3 berarti sama dengan 1 per 4. Dari mana? Ini tadi 3 tambah 1 4. 4 pangkat min setengah 1/2 kali 1/2 1/4. Oke, berarti kita dapat F aksen 3 sama dengan 1/4. Kalau kita masukkan ke sini 4 kali 1/4 sama dengan 1. 6 kali 1/4 3/2 per 2, ini tadi 2. Berarti 1 tambah 3/2 sama dengan 5/2 dibagi 2 4, berarti 5/4. Jawabnya adalah E ya. Jawabnya E. Selanjutnya kita lihat lagi, kalau misalnya ada soal Fx sama dengan Mx tambah C dengan F inverse 2 sama dengan min 3 dan F inverse 8 sama dengan 6 dengan F pangkat min 1 merupakan inverse fungsi F. Yang ditanyakan adalah limit dari 3 tambah H F3 kurang 3 F3 tambah H per H. Nah, jadi kita cari dulu berapa M berapa C. Dengan rumus ini tadi kita tahu kalau inverse-nya dapat dicari dengan X kurang C per M. Kalau kita masukkan X sama dengan 2 berarti 2 kurang C per M sama dengan minus 3. Kalau kita kali silang lalu kita pindahkan ke kiri,
Berarti kita dapatkan 3M kurang C sama dengan minus 2. Kalau F inverse 8 berarti X-nya ganti dengan 8. 8 kurang C per M. Kalau kita kali silang berarti 6M tambah C. Ini pindahkan berarti 8 ya. Kalau ditambahkan maka C-nya hilang. Tinggal 9M sama dengan 6. Berarti M-nya sama dengan 6 per 9 atau sama dengan 2 per 3. Berarti C, kalau M-nya sama dengan 2 per 3, masukkan kemari, atau kemari juga boleh, maka kita dapat C-nya sama dengan 4. Sehingga Fx-nya ini karena M dan C udah dapat 2 per 3X tambah 4. Sehingga F3 sama dengan 6. 3 kali 2 per 3, 2 tambah 4, 6. Kemudian turunan pertamanya 2 per 3. Berarti F aksen 3 sama dengan 2 per 3. Lalu kita masukkan lagi. Ya, kalau 3 tambah H kali 6. Ini tadi 6 kurang 3 F 3 tambah H per H. Nah, kalau dimasukkan kan 0 per 0 juga ini. Sehingga kita turunkan. Turunan dari 6 kali 3, 18. 6 kali H, 6H. Jadi turunannya sama dengan 6. Kurang 3 kali turunan dari sini. F aksen 3 tambah H, turunan dari 3 tambah H, 1 per turunan dari H ini 1 ya. Berarti kalau kita masukkan ini 6 kurang 3 turunan pertama, karena kalau X-nya sama dengan 0 kan sama dengan F aksen 3. F aksen 3 tadi sama dengan 2 per 3. Berarti 6 kurang 3 kali 2 per 3. 6 kurang 2 berarti sama dengan 4. Jadi jawabnya adalah A. Selanjutnya kita lihat lagi limit akar 2X per akar 4X tambah akar 3X tambah akar X. Nah, ini sudah kita buat kemarin, itu yang kita ambil adalah pangkat tertinggi. Berarti pangkat tertinggi adalah di atas akar 2X per akar 4X. Jadi berarti di atas itu adalah akar 2, di bawah akar 4 sama dengan 2. Berarti jawabnya adalah B. Kemudian kita lihat lagi berikutnya, kalau misalnya muncul limit 8x pangkat 4 tambah 3x kuadrat kurang 5x tambah 7 per 4x pangkat 4 tambah 2x pangkat 3 tambah 4x kurang 1 dengan x mendekati tak hingga. Kalau mendekati tak hingga pada pertemuan sebelumnya kita sudah bicarakan. Kita cukup lihat koefisien pangkat tertinggi di atas dan di bawah. Berarti 8 per 4. Pangkat tertinggi di atas pangkat 4, koefisiennya 8. Pangkat tertinggi di bawah adalah 4, koefisiennya 4. Jadi 8 per 4 sama dengan 2. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah A. Oke, tidak terasa kita sudah sampai bisa menyelesaikan 10 soal dalam waktu yang terbatas. Itu aja dulu pertemuan kita hari ini. Saya akhiri sampai di sini aja, sampai kita bertemu pada pertemuan berikutnya.